أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa, sahabat Sahara yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa melanjutkan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat serta tidak ada halangan satu apapun. Alhamdulillah. Sahabat Sahara yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang kembali tentang beberapa problematika atau hal-hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari para netizen. Nanti saya akan mencoba menjawab dan semoga nanti jawabannya bisa memberikan pencerahan kepada yang bertanya. Baik, langsung saja kita buka pertanyaan dari sahabat Khairi. Nah, ada sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya melakukan tindakan flexing ketika kita sedang berpuasa? Nah, ini ada istilah baru ya, ada istilah flexing. Jadi di dalam khazanah Islam itu juga ada istilah tahaddus bin nikmah. Jadi dua hal ini ada kemiripan dan tetapi berbeda sebenarnya esensinya. Jadi ada flexing, ada tahaddus bin nikmah. Kalau kita
kita perhatikan sekilas itu maknanya hampir sama. Tahadus bin nikmah itu kalau secara bahasa artinya ya menceritakan atau memperlihatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau flexing itu berarti ya hampir seperti itu, memamerkan nikmat yang diberikan Allah kepada khalayak ramai. Nah, ini tindakan flexing ini mulai marak itu seiring dengan berkembangnya sosial media yang luar biasa. Jadi orang sekarang itu trennya apa-apa dibuat status, baik lewat WA, lewat Facebook maupun lewat IG. Jadi hampir semua aktivitasnya selama 24 jam itu tidak lepas dari sosmed ya. Semuanya serba di-upload. Misalkan ketika sedang berbuka puasa itu diupload gitu, atau ketika sedang tadarus, nah, itu juga diupload, dibuat status. Lah hal-hal tindakan seperti itu apakah diperbolehkan di dalam agama gitu kan? Terutama ketika di bulan Ramadan ini. Jadi banyak bahan untuk status itu sangat banyak sekali. Saya kalau sering menjumpai itu biasanya ada update status selamat berbuka, pejuang puasa misalkan. Nah, atau ketika tahajud, nah, itu juga dibuat status. Nah, itu kan sebuah tindakan flexing atau memamerkan nikmat. Nikmat itu kan ada kalanya nikmat yang berupa materi, ada kalanya nikmat ketaatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itu diperbolehkan atau tidak gitu kan? Maka kita harus mengkaji lebih dalam lagi apa sebenarnya tahadus bin nikmah itu. Jadi jawabannya ada dalam itu. Kalau flexing itu tadi saya sampaikan di awal, flexing adalah tindakan memamerkan nikmat-nikmat. Nah, ini jawabannya adalah ada di tahadus bin nikmahnya. Di dalam Al-Quran ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu atau nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kamu, maka ceritakanlah atau sampaikanlah kepada orang lain. Jadi seolah-olah di dalam ayat ini kita itu diperintah untuk apa? Untuk menceritakan atau mempublikasikan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Gitu. Berarti boleh dong Pak flexing itu. Nah, kita cermati dulu ayat ini, kita lihat dulu berbagai penafsiran para ulama itu sebenarnya maknanya ayat ini itu apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi pertama coba kita urai kata-kata nikmat. Nikmat itu berarti ya sesuatu yang membuat kita itu suka atau membuat kita itu senang. Dan nikmat itu bisa materi, bisa non materi. Nikmat materi contohnya adalah ya harta benda yang kita miliki, mobil, kemudian apa itu, motor, HP, kemudian rumah, itu merupakan nikmat gitu. Nah itu boleh nggak diceritakan atau dipublikasikan kepada khalayak umum melalui sosial media? Nah, gitu. Itu nikmat. Kemudian fahaddits, ceritakanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kepada khalayak lain atau kepada orang lain. Fahaddits. Fahaddits ini ada para mufasir itu memberikan pemaknaan, maknanya adalah bersyukurlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka bersyukurlah. Jadi tahadus bin nikmah itu artinya menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi dalam rangka untuk mensyukuri nikmat tersebut, atau dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan dalam rangka untuk riya atau pamer atau flexing tadi. Nah ini agak-agak mirip ini, jadi maka sulit membedakan apakah orang ini flexing atau tahadus bin nikmah. Nah, itu agak sulit kita membedakan itu. Karena memang kayak perilaku riya, perilaku pamer itu sebenarnya letaknya adalah di dalam hati gitu. Ada orang itu di sosial media setiap hari kerjanya ngonten atau membuat rekaman terkait rumahnya misalkan. Ternyata dia membuat konten
isi rumah itu bukan dalam rangka untuk riya atau pamer, tetapi ternyata dia sedang bekerja atau membuat konten tentang inspirasi yang ada di dalam rumah itu. Kalau seperti ini berarti boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, dia itu sebenarnya sedang bekerja dengan cara apa? Membuat konten isi rumah dia yang tujuannya adalah bisa untuk membuat inspirasi orang lain. Saya sering itu nonton tentang apa itu inspirasi yang ada di dalam rumah, misalkan membuat taman, membuat pintu, membuat apa itu pagar rumah yang estetik seperti apa. Nah itu kita bisa nonton di YouTube. Nah itu tentu orang yang sedang membuat konten itu tujuannya adalah bukan untuk pamer. Dia membuat konten itu adalah untuk bekerja, untuk mencari uang melalui konten tersebut. Nah, dalam hal seperti ini berarti hukumnya ya nggak masalah gitu. Kalau flexing atau pamer urusan ibadah, Ustaz, contohnya ya kayak tadi, saya sering menjumpai status teman itu ada yang misalkan selamat berbuka puasa pejuang Senin Kamis itu kan. Itu kalau seudon kita kan seolah-olah dia itu ingin memamerkan bahwa dia sedang puasa Senin Kamis gitu. Statusnya selamat berbuka pejuang Senin Kamis gitu. Nah, kita sebenarnya nggak tahu dia status seperti itu, update status seperti itu niatnya untuk pamer atau untuk memotivasi orang lain agar apa? Agar orang lain meniru tindakan dia gitu. Maka kita tidak bisa menghukumi langsung, oh dia sedang pamer, nggak boleh gitu. Maka kita harus senantiasa menjaga hati ketika kita itu apa? Melihat status teman-teman kita ketika dia itu sedang apa? Update status yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang sedang dia dapatkan, itu kita nggak boleh langsung suudon gitu. Nah, jadi ada kalanya orang itu ketika update status seperti itu niatnya adalah untuk memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Itu bisa seperti itu. Bahkan saya pernah menjumpai di dalam apa itu makolahnya para ulama itu ada makalah yang begitu jelas ya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili. Beliau menyampaikan a'linu bita'atikum. A'linu, perlihatkanlah bita'atikum, ketaatan yang sedang kamu kerjakan. Jadi kita disuruh memperlihatkan ketaatan yang sedang kita kerjakan. Misalkan kita sedang berpuasa atau sedang sholat, sedang membaca Quran, itu disuruh apa? Disuruh mempublikasikan kepada khalayak umum gitu. Idharon li'ubudiyatikum, karena untuk memperlihatkan ibadah kalian. Kama yatadhoharu, sebagaimana memperlihatkan ghairukum, selain kalian, bil ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Orang lain saja bangga memperlihatkan, mempublikasikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kenapa kita tidak bangga mempublikasikan atau mempertontonkan ketaatan yang sedang kita kerjakan? Jadi sekali lagi kalau kita simpulkan bahwa tindakan flexing atau tindakan tahadus bin nikmah itu dilihat dari niatnya ya. Nah, kalau niatnya itu untuk apa? Untuk idharon tadi. Idharon li'ubudiyatikum, karena kita juga ingin apa? Memperlihatkan atau mengisi sosial media itu dengan konten-konten ketaatan, maka ya nggak masalah gitu. Lawang orang berbuat maksiat saja mereka bangga mempertontonkan di sosial media. Itu harus kita lawan dengan apa? Dengan konten-konten yang berbau ketaatan tadi. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang tidak boleh adalah pamer atau riya atau flexing dengan tujuan itu tadi. Tujuannya adalah riya, biar dipuji orang lain, biar diakui orang lain, biar dihormati orang lain gitu. Itu nggak boleh. Atau niat memamerkan harta benda yang dimiliki, itu jelas nggak boleh itu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memotivasi, menginspirasi, kemudian untuk apa? Untuk melawan konten-konten kemaksiatan yang ada di sosial media, maka tentu itu diperbolehkan. Jadi jelas ya.
Jadi kalau niatnya tahadus bin nikmah nggak masalah. Tapi kalau niatnya hanya untuk apa itu, entah untuk pamer atau biar dipuji orang lain, biar diakui orang lain, itu maka itu yang tidak boleh gitu. Tapi ya jangan terlalu jangan keterlaluan lah kita itu memperlihatkan harta benda itu ya sewajarnya saja. Jadi jangan semuanya diupdate status kan, semuanya dibuat status. Nah, jadi tidak semua kenikmatan itu kita tunjukkan kepada orang lain, karena terkadang orang lain itu menilai kita itu berbeda-beda seperti itu. Ada orang menilai ketika melihat kenikmatan kita itu mereka sakit hati. Jadi menyebabkan orang lain sakit hati, iri hati, itu kan berarti menyebabkan orang lain itu berbuat dosa, maka kita juga ikut berdosa gitu. Gara-gara kita mempertontonkan harta benda kita sehingga orang lain itu iri, berarti kita secara otomatis kita itu menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Nah, itu juga nggak baik gitu. Jadi sekali lagi, kalau niatnya hanya tahadus bin nikmah, untuk inspirasi, untuk motivasi, untuk untuk melawan konten-konten kemaksiatan, itu hukumnya nggak apa-apa, diperbolehkan. Itu ya saya kira jawabannya. Nanti kalau kurang jelas bisa kita lanjutkan diskusinya lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan dari saudari Awawina. Nah, Ustadz, bagaimana korelasi puasa dengan takwa itu gimana? Kok puasa korelasinya dengan takwa itu bagaimana? Karena tujuannya puasa adalah la'alakum tattaqun. Jadi begini, puasa itu memiliki hubungan erat dengan ihsan. Kita kalau lihat hadis tentang ihsan itu artinya al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita melakukan ketaatan, kita beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka merasalah bahwa kita itu sedang diperhatikan oleh Allah. Jadi ihsan itu dalam arti lain adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Kita tinggal di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, makan rezekinya Allah, minum air yang diciptakan oleh Allah. Jadi ihsan itu seperti itu, merasa bahwa kita itu dilihat, diawasi oleh Allah. Lah puasa itu arahnya juga seperti itu. Jadi ketika kita itu sedang berpuasa, kita itu kan nggak berani toh, meskipun di depan kita di meja ini ada makanan, ada minuman, kita tidak berani memakan, tidak berani meminum. Karena apa? Karena kita merasa bahwa saya ini sedang berpuasa, puasa ini adalah perintahnya Allah, maka saya nggak akan berani meminum dan memakan makanan ini. Gitu. Nah, maka korelasinya itu seperti itu. Ketika orang itu sudah terbiasa diawasi Allah, ketika sudah terbiasa dilihat oleh Allah, maka dia nggak akan berani melakukan kemaksiatan. Itu dia nggak akan berani karena dia merasa diawasi CCTV gitu kan. Di mana-mana dia merasa diawasi CCTV, diawasi oleh Allah. Dia akan malu ketika melakukan kemaksiatan. Nah, itu sebenarnya begitu. Ketika kita berpuasa, kita nggak berani makan karena sedang berpuasa. Maka ketika di luar puasa, seharusnya kita juga nggak berani memakan hartanya orang lain tanpa hak. Ketika puasa saja kita takut untuk makan, tapi kenapa ketika di luar puasa kita berani memakan uangnya rakyat, korupsi? Nah, itu berarti puasanya nggak nyambung gitu kan. Jadi korelasi dengan takwa itu seperti itu. Ketika puasa kita tidak berani minum, maka seharusnya ketika di luar puasa kita juga tidak berani meminum atau menelan uangnya rakyat, menelan hartanya orang lain yang itu tidak dibenarkan secara agama. Gitu.
Jadi hubungannya seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, maka akhirnya kehidupan kita itu akan senantiasa kehidupan yang dilandasi dengan ketakwaan. Di mana-mana kita tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Di kantor kita tidak akan berani korupsi. Di sektor manapun kita tidak akan berani korupsi. Itu kalau puasanya itu berhasil. Jadi memang memiliki korelasi yang sangat erat antara puasa dengan takwa, puasa dengan ihsan tadi. Nah, seperti itu. Saya kira itu ya jawabannya. Nah, semoga beberapa jawaban yang saya berikan tadi bermanfaat untuk bagi penanya, wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk semua para pemirsa sahabat Sahara. Kalau dari jawaban yang saya berikan tadi ada kurangnya, kemudian mungkin ada salahnya, mohon diberikan kritikan atau diberikan feedback kembali sehingga nanti bisa kita cari jawabannya yang lebih sahih atau yang lebih benar. Saya kira seperti itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.